Salam anak-anak semua, selamat pagi, salam sehat, dan salam kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa menyertai tidur malam kita dan dibangunkan kita di pagi hari. Dia berikan nafas kepada kita, kita hidup dan kesehatan, kita sehat, kekuatan, kita kuat. Semua karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Nah, Ibu percaya anak-anak sudah bangun pagi, bersyukur, berdoa, bernyanyi, dan membaca firman Tuhan. Buat orang tua yang kami kasihi, selamat pagi Ibu, Bapak, selamat bekerja, bertugas, tetap kita serahkan segala sesuatu tugas kita kepada Bapa kita di surga. Amin. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita kembali mengulang pembahasan soal yang ada di MBP. Gak usah ditulis lagi, kita sudah menulisnya ini, kita sudah membahasnya juga di tatap muka, kita juga sudah membahasnya di video sebelumnya ya. Karena apa anak-anak, semua ini nanti selama masih ada waktu kita belajar, kita membahas-bahas soal. Kenapa? Karena tanggal 2 Desember kita ujian semester bahasa Indonesia, bahannya dari tema 4 ya, semua dari tema 4. Bahkan juga di MBP kita tema 4 subtema 1 2 3 4 level 1 2 ya, yang terdiri dari A, B dan C. Kita pelajari semua dan ditambah asesmen 10 halaman 88 sampai yang terakhir. Terima kasih anak-anak Ibu. Kembali buka buku MBP-nya, tema 4 subtema 4 bagian level 2 bagian A, B, dan C. Hari ini kita bahas kembali. Baik. Nah, berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Ya. Di level 2 bagian A, pilihan berganda. Kamu melihat makanan di atas meja terbuka, seharusnya kamu titik-titik agar tidak dihinggapi lalat. Ya, tentu menutupnya. Nomor 2. Anton ingin mengenal sejarah. Ikut sama-sama menjawab ya, karena ini sudah melatih diri kamu mengingatnya dan mengucapkannya. Anton ingin mengenal sejarah di Indonesia. Namun, Anton jarang membaca buku sejarah. Saranmu untuk Anton disediakan di sini ada 3. Manakah yang kita pilih? Ya, A. Sebaiknya Anton rajin membaca buku untuk mengenal sejarah Indonesia. Bukan hanya rajin membaca buku, rajin menonton juga berita. Ya, kita juga harus tahu Indonesia kita sekarang ini dilanda ya, dari Sabang sampai Merauke, kebanyakan daerah bagian Jawa itu banyak terkena dampak banjir bandang ya, angin puting beliung, bahkan tanah longsor dan lain sebagainya. Kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, saudara-saudara kita yang terkena dampak dari bencana alam ini. Bahkan banyak yang tertimbun rumah, banyak jiwa yang korban. Bahkan di Kalimantan, entah sekarang Ibu nggak ikuti lagi, ada beberapa hari air tidak surut juga. Ya anak-anak, inilah fungsi kita berdoa. Doa anak-anak pasti Tuhan dengarkan ya. Terima kasih anak Ibu. Sekarang kita masuk nomor 3. Titus ingin menjadi warga yang cinta tanah air. Berikut saran yang tidak tepat untuk Titus adalah ya, yang tidak tepat ya benar sekali, yaitu C. Seharusnya Titus berwisata ke luar negeri. Itu tidak tepat karena yang diminta yang tidak tepat anak-anak ya. Jadi nanti soalnya diperhatikan, kalau ada kata tidak, ada kata bukan, cari dulu yang sebenarnya, sisanya itulah bukan. Baik. Sekarang lihat gambar 4, gambar untuk soal nomor 4 dan 5. Berikut ini yang bukan masalah pada gambar di samping adalah apa itu? Iya betul. C. Ada anak yang sedang membeli jajan. Gak salah kok ya. Yang salah itu yang itu. Ada berserakan sampah dan tong sampahnya terbalik. 5. Saran yang tidak tepat berdasarkan gambar di atas adalah yang tidak tepat. Yang tepatnya sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, seharusnya kita mengurangi produksi sampah. Yang tidak tepat berarti sebaiknya kita melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. Jadi jawabannya adalah C. 6 sampai 10 kita baca
Fatima kepanasan saat pulang sekolah. Malam harinya badan Fatima demam. Ibu ingin Fatima lekas sembuh. Ia pun membawa Fatima ke puskesmas. Di puskesmas, dokter memeriksa Fatima. Setelah diperiksa, dokter memberi Fatima obat. Dokter menyarankan agar ia menjaga kesehatannya. Ia harus minum banyak air putih. Ia harus memilih jajanan yang sehat dan rajin mencuci tangan. 6. Fatima demam karena benar, kepanasan saat pulang sekolah. C. 7. Ibu Fatima mengajaknya berobat ke A. Puskesmas. 8. Di puskesmas Fatima diperiksa oleh siapa? Ya tentunya oleh dokter, nggak mungkin oleh guru. 9. Setelah diperiksa, dokter memberi Fatima apa? Ya iya dong, B. Obat. Masakan jajanan, masakan permen, ya kan? Nah, sekarang kita masuk bagian B. Isian. Anton suka sekali makan permen dan coklat, suka sekali, berarti hampir tiap hari, bahkan jumlah yang banyak barangkali. Akibatnya Anton sering sakit gigi, betul, karena mungkin dia juga makan coklat ini udah banyak, sering, gak sikat gigi, gak kumur-kumur ya toh. Nah, saranmu untuk Anton adalah sebaiknya Anton jangan terlalu banyak makan permen dan coklat. Itu. Yang kedua sarannya, kalau sudah sakit gigi, pergilah ke dokter gigi. Lani mau makan nasi yang sudah basi, kok tega amat ya. Akibatnya perut Lani sakit. Saranmu untuk Lani adalah sebaiknya makanlah nasi yang baru masak. Oke anak-anak. Nomor 3, Anton ingin mencintai negara Indonesia. Ia sering menggunakan barang buatan luar negeri. Saranmu untuk Anton adalah sebaiknya Anton itu memakai barang buatan dalam negeri. Aku cinta, engkau cinta, kita cinta buatan Indonesia. Ya. 4. Temanmu sedang merayakan hari besar keagamannya. Sikapmu sebaiknya, iya dong, menghormatinya. Emangnya cuek, emangnya buat kerusuhan, jangan ya. 5. Ibu sedang membuat kue untuk acara peringatan kemerdekaan Indonesia. Sebaiknya kamu ya menolong dong, membantu apa yang sedang ibu kerjakan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Itulah lagu 17 Agustus, hari kemerdekaan kita judulnya ya. Nah, jadi ibu sangat berbangga sekali sebagai warga negara yang sudah merdeka, namun sayangnya masih banyak yang belum merdeka, masih banyak yang koruptor, masih banyak penjahat di sana sini ya. Jadi kita tetap berdoa untuk bangsa ini supaya para koruptor itu yang mengambil bukan miliknya, diambil milik rakyat, bertobat dan datang kepada Tuhan. Doakan untuk para para pemerintah kita ya, Bapak Jokowi juga kita doakan ya supaya dia bisa memimpin semua para menteri, semuanya sampai kepada yang terkecil. Oke, itulah soal kita nomor 5 bagian B. Sekarang bagian C, pertanyaan. Saluran air di lingkungan ya, bukan di rumah kita. Di lingkungan tertutup sampah, apa saranmu tentang hal itu? Sebaiknya lingkungan itu bergotong royong. Warga itu bergotong royong ya, bersama-sama mengeluarkan sampah supaya aliran air berjalan dengan lancar, maka kita sehat, jentik-jentik nyamuk nggak ada di sana, aroma daripada parit itu pun boleh tidak berbau ya. Nah, kalau ada juga yang memelihara ayam, memelihara bebek, memelihara apapun, tolong diberi kandang kepada ternaknya supaya tidak mengganggu ternak itu ke sana kemari sampai ke rumah tetangga yang bisa membuat hati tetangga tidak enak ya. Jangan kita egois, kita senang sendiri ya. Bagi kita yang ada pelihara ayam, bebek atau anjing atau apapun namanya, mari kita buat kandangnya, kita berikan yang terbaik untuk kita, untuk tetangga kita. Kerukunan bertetangga harus saling menjaga. Oke. Nah, kedua, di lingkunganmu masih ada orang yang menebang pohon sembarangan. Tulislah saranmu tentang hal tersebut. Kita sudah berulang
membahas ini. Di lingkungan itu harus ada suasana yang udara sejuk, segar, bersih ya. Tentu ada pepohonan yang rindang ya untuk bisa membuat oksigen di sekitar rumah kita tidak kepanasan dan juga menyerap debu tidak langsung masuk ke rumah kita. Banyak hal kita boleh berteduh di bawahnya ya. Nah, sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan karena berakibat fatal. Fatal artinya berakibat tidak baik ya. Bisa gersang, udara panas, bahkan juga bisa banjir ya karena tidak ada lagi akar dari pohon itu yang menahan air. Mengerti anak-anak ya? Nah, jika kamu besok mulai dari sekarang, gak usah besok, mulai dari sekarang belajar mencintai tanaman. Jika ada tanah di depan rumahmu, di belakang rumahmu, mari ikut sama mama menanam tanaman hijau, segar, mata segar, hati senang, semuanya boleh terpelihara dengan baik. Baik, sekarang nomor 3, tuliskan saran agar teman-temanmu lebih cinta terhadap negara Indonesia. 1, sebaiknya pakai barang buatan Indonesia. Ya, yang kedua, mari membaca buku tentang Indonesia. Ketiga, mari belajar hidup sehat supaya negara Indonesia bisa berkembang, bisa bertumbuh dengan baik dan lancar. Dan yang keempat, maka kita semuanya boleh cerdas tangkas. Oke anak-anak, sampai di sini pembahasan soal kita tema 4, subtema 4, level 2. Level 1 sudah, dan waktu yang ada nanti kita boleh membahas soal yang lain dari MBPK, dari asesmen kah. Oke, sebelum kita berpisah, Ibu selalu ingatkan bahan ujian kita dari tema 4 sekali lagi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Tema 4, subtema 1, 2, 3, 4 dan asesmen adalah halaman 88 sampai akhir, yaitu tentang saran ya, ungkapan saran, yaitu asesmen 10. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, doakan juga Ibu Damenta supaya tetap kuat dan tetap sukacita dan sehat. Salam buat ayah, ibu, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Salam.